Sebenarnya tidak ada ketertarikan sama sekali dari awal. Tidak ada ketertarikan di mana latar belakang saya tidak suka kopi. Saya tidak minum kopi. Sampai pada hari ini, saya sudah mulai tertarik. Saya sudah merasa ini passion saya. Halo pemirsa Dai TV, saya Novrin Situmorang. Saya seorang Q-grader berasal dari Medan. Hari ini saya akan membahas tentang profesi seorang Q-grader. Apa itu Q-grader dan mengapa kita perlu menjaga kualitas kopi di tengah industri kopi sekarang ini. Sekarang ini saya sedang bekerja di perusahaan Sogi Komoditi, bergerak di ekspor impor kopi, tapi sekarang ini karena pandemi, lebih banyak bergerak di penjualan roasted bean. Jadi selain quality control, kaper, saya juga seorang roaster. Jadi sebenarnya Q-grader itu adalah sertifikasi yang diberikan oleh Coffee Quality Institute, atau biasa kita singkat CQI, yang berbasis di Amerika, kepada setiap orang yang telah berhasil melewati beberapa jenis ujian, 24 deh kalau nggak salah. Dan kemudian setelah lulus, dia berhak diberikan hak penuh untuk menilai sebuah kopi berikut tentang scoringnya, kemudian gradingnya, dan banyak hal yang memang sudah diberi kepercayaan penuh terhadap seorang Q-grader. Q-grader ini sebenarnya lisens ya. Dia hanya sertifikasi, bukan profesi sih sebenarnya. Sekarang sudah banyak sekali bahkan menjamur memang orang-orang yang mengejar lisensi ini, tapi basicnya tuh bukan quality control. Ada yang memang basicnya roaster. Jadi kayak dia punya roastery, dia kepengen roasternya itu gede dan dikenalkan, apalagi di latar belakangnya oleh lisensnya tersebut, Q-grader. Ada juga yang memang kerja di quality control, bahkan ada barista yang memang pembuat kopi tapi kepengen supaya orang-orang yakin dan percaya bahwa dia bisa bikin kopi dengan enak dan dengan sesuai lah dengan porsinya, di latar belakangnya oleh Q-grader tadi. Di kelas Q-grader memang ada hal-hal yang diangkat, istilahnya yang diujiankan, bagaimana menilai kopi yang baik mulai dari bentuk jenis roasted bean-nya. Jadi dari kelas roastednya saja kita bisa tahu apakah ini tergolong kopi yang baik atau tidak. Sebenarnya saya ada di industri ini itu sudah kurang lebih 9 tahun. Dimulai dari tahun 2012 pertengahan hingga sekarang ini. Tapi saya mendapatkan lisensi Q-grader itu di tahun 2014. Dan itu juga dari sokongan dari perusahaan, dukungan dari perusahaan sebelumnya. Jadi 2 tahun di awal itu saya belajar, kemudian 2014 saya berhasil meraih lisensi Q-grader. Kalau ada event, saya jadi pembicara di situ. Kemudian ketika ada event-event lomba-lomba manual brew, sekarang tuh banyak di Medan ya. Petani-petani memang daerah terpencil. Di situ saya kasih edukasi tentang kopi ini mulai dari benar-benar basicnya. Karena mereka cuma tahu di hulunya doang. Bagaimana nanam kopi, panen, proses dan sebagainya, tapi tidak pernah mencicipi hasil dari panennya sendiri gitu, hasil dari tanahnya sendiri. Di situ saya kasih pelajaran sedikit edukasi supaya mereka paham tentang apa yang mereka tanam. Ada macam-macam jenis roastingan untuk kopi yang umum saja, seperti light to medium to dark yang untuk espresso. Bahkan sekarang orang sudah berinovasi. Untuk espresso tidak lagi dipakai medium to dark, ada yang cuma medium, disesuaikan dengan tingkat kematangan dan jenis proses dari beans-nya tersebut. Inovasi sekarang sudah sangat berkembang. Seorang roaster harus mampu menyesuaikan dengan selera pasar, tidak lagi berpatokan bahwa untuk base espresso harus dari medium to dark, tidak lagi. Jadi memang seorang roaster, apalagi Q-grader, harus paham bagaimana keinginan pasar supaya dia juga bisa menjual hal-hal baik dari beans tersebut, sekalian edukasi.
mulainya dari sini sih, dari tempat ini, dari Hello Key gitu kan. Ini adalah kedai pertama yang saya beri nilai untuk kopinya gitu, karena kedekatan kita dengan yang punya juga sudah seperti keluarga, yang kemudian pada akhirnya saya memutuskan kita bangun sama-sama yuk gitu. Kita bangun sama-sama, saya bantu untuk menjaga kualitas. Ternyata hal ini didengar oleh teman-teman dari kedai kopi luar gitu, didengar, oh iya. Jadi kayak mereka tuh kayak udah ngerespon aja, oh mungkin seorang kapper memang profesinya mencicipi kopi, kenapa nggak kita coba. Jadi saya juga menerima siapa saja yang ingin kopinya dicicip oleh saya, kemudian saya kasih cupping notes dan skor. Sering sekali ketemu dengan orang-orang di kopi, nanti kayak, Kak Nofrin boleh datang nggak? Ini dari sini. Saya selalu welcome sih. Memang anaknya juga senang ketemu sama orang baru, senang ngobrol, senang belajar, senang sharing. Memang saya senang edukasi dari awal. Karena teman-teman pun bilang, tapi niat kamu harus edukasi Nov memang, dan kami melihat passionmu memang di sini. Memang passionmu itu berbagi, istilahnya pengen semua orang tuh tahu gimana sih. Cupping itu nggak susah loh, tidak susah. Jadi kamu kepengen supaya orang tahu usahamu dulu yang memang benar-benar berjuang supaya tetap berdiri sampai hari ini, supaya orang-orang juga ngerasa. Dan alhamdulillah ternyata responnya bagus sekali. Mereka yang volume 1 bilang, semudah itu menangkap apa yang saya sampaikan di kelas. Ternyata cupping tidak seserius itu. Cupping tidak sesulit yang diceritakan oleh orang-orang. Cupping tidak semahal itu gitu. 3 hari kelas yang saya berikan, semua itu berbasis dari kelas Q-Grader. Banyak orang yang mengejar lisensi ini sekarang. Dan salah satu alasan kenapa pada akhirnya saya bikin kelas Cupping Experience ini, karena berdasarkan betapa mahalnya untuk mengambil kelas Q-Grader tadi, cukup mahal. Bahkan ketika gagal, uang tidak bisa kembali gitu. Jadi memang tidak main-main yang ikut untuk kelas Q-Grader. Cupping Experience bersama dengan yang profesional, bersama dengan Nofrin istilahnya gitu, sombong. Jadi teman-teman di kelas selama 3 hari benar-benar mendapatkan pengalaman apapun yang ada di dalam kelas Q-Grader. Jadi ada beberapa hal yang memang sulit atau hal-hal yang sering bikin kalah peserta di kelas Q-Grader, itu yang saya angkat di kelas Cupping Experience. Biar teman-teman juga ngerasain, oh ini toh rasanya ada di kelas Q-Grader, ini kayak adik kecilnya Q-Grader gitu kan. Saya kasih berbagai macam sampel dari luar negeri, kita lokal juga punya, dari seluruh Indonesia juga ada. Di situ saya memang comot-comot saya masukin supaya mereka punya pengalaman lidah. Gini loh cita rasa kopi dari setiap daerah, gini loh cita rasa kopi yang dikeluarkan dari setiap daerah, berikut scoringnya. Kemudian hari berikutnya ada green grading, kita visit ke pabrik supaya mereka juga tahu bagaimana proses kopi dengan cara profesional yang diekspor. Kemudian hari ketiga itu ada semacam ujian, jadi kayak simulasi dari 3 hari. Apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah saya berikan, supaya saya tahu peserta ini sudah ada di level mana. Sekarang setelah kelas, sudah lancar, bisa membahasakan cupping dengan proses metode manual brew, yang difilter atau yang ditubruk. Dapatnya dari mana? Dari kelas cupping. Nah, saya ingin setiap orang dengan kebiasaan apapun, dengan profesi apapun, tetap bisa mencapai titik di mana mereka dapat membedakan rasa kopi. Seperti ini, fruity, floral, herbs, coklat, dan banyak lainnya. Saya kepingin makin banyak orang yang tahu cupping melalui kelas saya. Saya kepingin makin tersebar luas di daerah, khususnya Sumatera ya, karena saya tinggalnya di Sumatera, di Medan. Makin banyak orang yang bisa membahasakan kopi, tidak lagi berdasarkan suka atau tidaknya. Saya ingin mengubah persepsi setiap orang. Jangan bilang kopi berdasarkan suka tidaknya kamu, karena kopi ini bersifat global dan universal, dia punya bahasa. Jadi ketika kamu duduk dengan teman atau kamu sedang bernegosiasi ingin jualan, jangan bilang berdasarkan suka atau tidaknya kamu, tapi bilanglah berdasarkan memang apa kopinya, berdasarkan rasa kopinya sendiri. Dari mana belajarnya? Dari cupping. Kalau di cupping berarti harus lebih banyak latihan. Itu memang latihannya luar biasa ya, effortnya luar biasa. 500 cup 1 hari.
roastery sekarang udah banyak bikin cupping notes di label ya, itu dulu dilihat. Jadi kayak misalnya di cupping notes-nya itu ada rasa fruity, peach, apricot, coklat, itu kan rasanya pasti udah seru ya. Gila, kopi ada rasa kayak beginian gitu, tapi itu memang iya dan memang benar adanya. Yang kedua, mungkin bisa dilihat dari origin mana. Origin itu dari daerah mana, karena kopi ini kan punya dari daerahnya masing-masing, dilihat dulu. Balik lagi, kita suka kopi yang strong atau yang soft, itu yang harus kita lihat ke diri kita sendiri. Karakternya kita suka kopi yang seperti apa. Kalau memang suka yang strong, ya udah pilih natural. Ini saran saya, natural atau wine. Tapi kalau emang suka yang soft, boleh honey atau semi wash. Dan balik lagi originnya apa? Karena natural dari Bali beda dengan natural dari Gayo. Jadi udah berapa lama roastery ini berjalan, ya kan harus kayak gitu. Jangan kayak beli kucing dalam karung yang milih-milih asal aja ya kan, karena kopi memang punya cita rasa dan ciri khasnya masing-masing. Apalagi bisa gini nih, jenis kopi yang sama tapi di roasting dengan roastery yang berbeda, rasanya bisa beda gitu. Oke, sekian sharing-sharing dengan saya seputar kopi. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.